ZArchiver kamu memiliki permasalahan tidak dapat membuka folder data Android seperti ini. Di saat kamu ingin membuka folder data Android, nah di sini ada kata akses ditolak. Ini yang mengakibatkan kita tidak dapat melihat atau membuka folder ataupun aset di dalam folder data Android ini. Nah, jangan khawatir teman-teman. Dalam video kali ini, aku akan memberikan tutorial agar folder data di Android kamu dapat dibuka melalui ZArchiver. Nah, mau tahu nggak caranya? Ikuti aja video kali ini dari aku. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Narsis bareng aku Agung Widodo. Langsung aja ya teman-teman, bagaimana sih mengatasi ZArchiver yang aksesnya ditolak saat ingin membuka folder data Android di HP kamu? Nah, sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe dulu dong, biar kita lebih semangat kontennya buat kamu semua. Nah, di sini untuk dapat membuka folder data Android di ZArchiver-nya, kita membutuhkan yang namanya aplikasi tambahan. Aplikasi tambahannya bernama Shizuku. Nah, Shizuku ini dapat kamu install melalui Google Play Store atau ketikkan aja di Google atau browsing kamu, ketikkan aplikasi Shizuku. Nah, nanti download, kemudian install di HP kamu. Nah, apakah Shizuku ini aman? Tentunya sangat-sangat aman. Nah, langsung aja kita ke tutorial untuk membuka folder Android-nya menggunakan Shizuku. Nah, di sini saya anggap kamu sudah menginstal aplikasi Shizuku-nya dan tentunya sudah menginstal ZArchiver-nya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman wajib mengaktifkan yang namanya opsi pengembang di HP Android kamu. Nah, untuk HP saya sendiri ini menggunakan Android 15 ya teman-teman. Untuk mengaktifkan opsi pengembang, kamu bisa masuk ke pengaturan HP kamu, kemudian buka yang namanya tentang telepon seperti ini. Nah, di sini dapat teman-teman lihat versi Android aku itu di versi 15 ya. Seperti ini. Nah, untuk membuka yang namanya opsi pengembang, teman-teman dapat mengklik yang namanya di bagian ini ya, versi OS. Kalau nggak salah, ketuk sampai 5 kali. Seperti ini ya. Kemudian masukkan pola atau sandi HP teman-teman. Nah, di sini kita sudah menjadi mode developer atau opsi pengembang. Nah, untuk membuka opsi pengembang, teman-teman masuk lagi ke setelan HP atau pengaturan HP kamu, scroll ke bawah dan lihat nanti ada setelan tambahan. Di bagian setelan tambahan ada yang namanya mode pengembang. Seperti ini ya, atau opsi developer. Nah, di opsi developer ini. Nah, di bagian opsi pengembang ini teman-teman aktifkan. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila opsi pengembangnya sudah aktif, kita close-kan dan kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah mengaktifkan Shizuku-nya. Klik aplikasi Shizuku-nya seperti ini. Nah, di sini Shizuku-nya itu is not running. Ya, tentu saja karena kita belum mengaktifkannya. Nah, untuk mengaktifkannya bagaimana? Nah, untuk mengaktifkannya kita terlebih dahulu klik pairing seperti ini untuk menyambungkan yang namanya Shizuku kita ke Android kita. Nah, di sini disuruh mengaktifkan yang namanya developer option. Nah, tadi kan sudah kita aktifkan. Maka kita klik aja developer optionnya atau opsi pengembangnya seperti ini. Maka kita akan dialihkan lagi ke opsi developer atau opsi pengembangnya. Di bagian opsi pengembangnya, kamu scroll ke bawah seperti ini dan kamu klik yang namanya proses debug USB seperti ini. Nah, di sini akan ada peringatan. Nah, ini tidak masalah ya teman-teman. Ini adalah suatu proses alami dari Android untuk menjaga keamanan HP kita. Nah, ini seperti ini. Kamu klik aja OK. Nah, di bagian proses debug USB ini kamu pilih yang namanya proses debug near kabel. Seperti ini. Namun, untuk mengaktifkan Shizuku-nya, kita membutuhkan yang namanya jaringan WiFi. Ya, teman-teman, ingat.
membutuhkan jaringan WiFi. Jadi jika kamu tidak menggunakan WiFi, maka tidak bisa menggunakan Shijuku-nya. Itu wajib kamu harus ketahui dulu. Nah, apabila teman-teman sudah menghubungkan WiFi-nya, teman-teman langsung aja klik proses debug nirkabel. Nah, di bagian proses debug nirkabel ini aktifkan. Nah, di sini teman-teman klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian proses debug nirkabel ini ada opsi sambungan perangkat dengan kode QR atau sambungan perangkat dengan kode penyambungan. Teman-teman pilih yang opsi kedua, yaitu dengan kode penyambungan. Klik. Nah, di sini akan ada kode 082726. Ini teman-teman ingat 082726 ya, seperti itu. Nah, ini apabila sudah seperti ini ya, teman-teman klik pairing service phone. Nah, seperti ini, enter pairing kode. Nah, di Shijuku-nya ya, ingat kodenya 082726. Klikkan aja 082726. Jangan sampai salah ya untuk kodenya. Kalau salah, dia akan mengulang lagi atau error. Apabila sudah benar, langsung aja klik enter. Nah, di sini ada bacaan pairing successful dari si Shijuku-nya. Nah, apabila sudah pairingnya sudah berhasil, kita kembali ke Shijuku-nya seperti ini. Nah, apabila pairingnya sudah selesai atau sudah berjalan, teman-teman tinggal klik start seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga berhasil. Nah, ini sudah berhasil terhubung dengan HP kita untuk Shijuku-nya. Langkah yang ketiga yaitu teman-teman menghubungkan aplikasi Shijuku dengan aplikasi Z Receiver-nya. Nah, di sini teman-teman klik pengaturan yang ada gerigi ini ya, seperti ini, klik. Nah, di bagian ini teman-teman klik yang namanya start on boot atau root. Nah, di sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya, aktifkan seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, nah ini udah selesai. Nah, di bagian pengaturan juga coba lihat. Nah, ini tidak ada, dan tidak ada. Nah, ini langkahnya sudah selesai. Nah, namun di sini ada yang namanya auto reset satu application kan? Nah, ini kamu klik. Nah, kamu centang yang namanya Z Receiver-nya. Agar Z Receiver dengan Shijuku-nya saling berhubungan. Seperti ini ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan Z Receiver-nya, yaitu di bagian auto reset satu application ini. Nah, apabila sudah seperti ini, close aja, close Shijuku-nya. Kemudian kamu buka aplikasi Z Receiver pada HP Android kamu. Nah, buka aplikasi Z Receiver. Nah, ini sudah terbuka. Namun di sini udah saya setting ya. Ini kita close terlebih dahulu Z Receiver-nya ya. Kita close dulu Z Receiver-nya. Nah, kita buka kembali Z Receiver-nya, maka seperti ini. Nah, di sini kamu masuk ke pengaturan Z Receiver-nya dengan cara klik titik 3 yang ada di sudut kanan atas seperti ini. Kemudian klik yang namanya pengaturan. Di bagian pengaturan ada root ya. Ini kamu klik root dan teman-teman pilih jenis akses rootnya itu adalah Shijuku. Nah, apabila teman-teman udah klik Shijuku dan simpan seperti ini, maka bisa dipastikan kamu sudah dapat membuka yang namanya data folder Android. Nah, ini kita akan buktikan yang tadinya folder Android kita aksesnya ditolak, maka kita coba buka di bagian folder Android data dan dapat dipastikan kita sudah berhasil membuka folder data Android yang tadinya akses ditolak, kini aksesnya dapat terbuka. Nah, dengan cara ini teman-teman bisa membuka folder data Android. Mungkin teman-teman ingin menambahkan script ML atau menambahkan folder OBB untuk game Busit atau game lainnya ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata yang namanya akses ditolak lagi. Dengan cara ini bisa dipastikan semua HP kamu yang aksesnya ditolak untuk membuka folder Android dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi Shijuku untuk Z Receiver-nya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya.
Dan apabila ada pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar video ini. Semoga saya dapat membantu setiap permasalahan kamu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.